Kau tahu ini limbah apa? Limbah COVID kan? Iya. Kenapa kau udah ulang? Karena ada nggak ada. Gue tengok kemarin. Oh, apa ini? Apa ini? Mau kau apain? Limbah. Mau dibuang ini. Sarung. Ini ya. Tahu prosedurnya bagaimana? Ini ya. Terbang. Mau didaur ulang ya. Sungguh biadab dan menjijikkan perilaku oknum petugas PT Kimia Farma yang menggunakan alat kesehatan bekas untuk rapid test antigen di Bandara Kuala Namu. Mereka melakukan pengiritan dengan cara melakukan tes antigen kepada para calon penumpang yang diambil dari swab daur ulang. Bayangkan saja, kalau daur ulang colokan ke hidung itu justru bisa sangat kuat menjadi sarana penularan paling efektif. Diduga yang didaur ulang adalah soket alias kotaknya juga. Terbongkarnya kasus tersebut terkait banyaknya keluhan dari para calon penumpang yang mendapati hasil rapid dalam kurun waktu 1 minggu bahwa mereka kebanyakan dicap positif. Aneh banget kan? Kronologinya begini. Polisi menyamar datang sebagai calon penumpang, mendapatkan nomor antrian, lalu di rapid test antigen. Setelah 10 menit berselang, hasil yang didapat polisi itu adalah positif. Padahal polisi itu sudah dites terlebih dahulu negatif. Perdebatan pun tidak bisa dihindari dan saling adu argumen. Maka diperiksalah seluruh anggota petugas Kimia Farma. Kemudian dicari tahu sampai ke barang bukti. Sehingga ratusan alat yang dipakai untuk rapid antigen untuk pengambilan sampel bekas pun ditemukan. Menurut pengakuan salah satu petugas Kimia Farma yang ketakutan karena terbongkar modus biadabnya, mereka membersihkan alat untuk swab, kemudian dikemas lagi. Ternyata bukan hanya soketnya saja yang didaur ulang, melainkan alat tusuknya juga didaur ulang. Jijik banget kan? Seperti dilansir cnnindonesia.com, Menteri BUMN Erick Thohir mengutuk keras tindakan oknum petugas PT Kimia Farma yang menggunakan alat kesehatan bekas untuk rapid test antigen tersebut. Erick meminta oknum tersebut diganjar hukuman yang sangat tegas, bahkan dicopot dari posisinya yang sekarang ini. Saya sendiri yang meminta semua yang terkait mengetahui dan yang melakukan dipecat dan diproses hukum secara tegas, ujarnya dalam keterangan tertulis. Ia juga meminta jajarannya untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Menurut Erick, ulah oknum tersebut mengkhianati profesi pelayan publik di bidang kesehatan. Tidak hanya itu, ia juga menyesalkan masih ada orang yang mengambil kesempatan sehingga merugikan dan membahayakan nyawa orang lain dalam kondisi yang serba prihatin di tengah pandemi COVID-19 ini. Ia pun tidak habis pikir mengapa tindakan yang sangat tidak etis dan membahayakan kesehatan itu terjadi. Tentunya untuk sisi hukum kami serahkan bersama kepada aparat yang berwenang. Tapi di sisi lain, pemeriksaan secara prosedur maupun organisasi mesti dilakukan secara menyeluruh. Tidak ada toleransi. Saya sendiri akan turun untuk melakukan evaluasi, kata Erick menegaskan. Atas kejadian itu, dia memberi ultimatum kepada seluruh level di setiap perusahaan plat merah untuk mematuhi core value BUMN, yakni akhlak atau amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ia menegaskan tidak ada lagi toleransi bagi pegawai BUMN yang melanggar komitmen itu. Tidak ada toleransi bagi setiap pihak yang tidak sesuai dengan core value BUMN.
Tidak peduli siapa, apa jabatannya, semua yang melanggar silahkan keluar. Khusus kejadian di Kuala Namu, kami mendukung aparatur hukum untuk memberi hukuman yang tegas, katanya. Hanya dengan konsistensi dan berpegang kepada core value, maka BUMN bisa mencapai target-target yang dicanangkan. Untuk mencapai target, ada proses yang mesti dilalui. Erick mengaku ia tidak segan memecat oknum yang tidak sesuai dengan core value sebagai konsekuensi dari proses untuk mencapai target BUMN tersebut. Sementara itu, Polda Sumatera Utara telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus penggunaan alat uji cepat antigen bekas di Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Dikutip dari republika.co.id, Kapolda Sumut Irjen Polisi Panca Putra saat ekspos kasus menyebutkan identitas para tersangka masing-masing berinisial PM, DP, SP, MR, dan RN. Panca Putra mengatakan salah satu tersangka yakni berinisial PM merupakan PLT Branch Manager Laboratorium Kimia Farma Medan. Sedangkan keempat tersangka lainnya merupakan pegawai kontrak dan pekerja harian lepas di kantor Kimia Farma tersebut. Dalam melakukan tindak pidana kesehatan tersebut, lanjut dia, keempat tersangka itu dikoordinasi oleh tersangka PM yang juga menjabat sebagai Kepala Layanan Kimia Farma Diagnostik Bandara Kuala Namu. Para pelaku yang diungkap ini terbukti mendaur ulang stik yang digunakan untuk tes uji cepat COVID-19 antigen, ungkap Panca. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal berlapis dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Terbongkarnya kasus ini bisa dijadikan pembelajaran yang sangat berharga. Sebaiknya alat tes semacam ini harus dibuang jauh-jauh. Pakai saja alat yang jauh lebih aman dan tidak bisa dimainkan, seperti Genos. Kalau Genos relatif aman dan halal. Kenapa? Karena yang dites adalah nafas, bukan mencolok alat asing yang bisa didaur ulang. Mungkin ada celah, tapi jauh lebih minim. Jika Anda berpendapat lain, silakan berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.